Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebagian besar pasukan iblis terjebak dalam formasi, sehingga sisa-sisa secara alami kalah jumlah dengan pasukan bersatu. Meskipun makhluk jahat mengorganisir diri sebagai pembalasan, mereka kewalahan dalam waktu kurang dari setengah hari dan terpaksa mulai mundur. Tentara bersatu secara alami tidak mau membiarkan mereka melarikan diri, dan keadaan benar-benar berubah dengan tentara jahat melarikan diri, sementara tentara bersatu mengejar. Hampir pada saat yang sama ketika pasukan jahat mulai mundur, bola cahaya putih yang menusuk tiba-tiba muncul di pinggang Yuan Cha, yang terlibat dalam pertempuran dengan Patriark Ao Xiao. Setelah itu, serangkaian rune hitam muncul sebelum membentuk beberapa baris teks di depan matanya. Yuan Cha melirik pesan itu, tetapi ekspresinya segera berubah drastis sebelum dia naik ke udara sebagai seberkas cahaya hitam, lalu menghilang melalui langit-langit ruang rahasia tempat dia berada. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya hitam muncul dari rawa, lalu naik hingga ketinggian puluhan ribu kaki sebelum terbang menuju wilayah suku kayu. Namun, tepat pada saat ini, suara laki-laki terdengar dari atas. "Mau kemana, rekan Daois Yuan Cha?" Begitu suara itu menghilang, petir terdengar di atas, dan sambaran petir perak yang panjangnya lebih dari 1000 kaki jatuh. "Kamu berani menghentikanku?" Yuan Cha sedang terburu-buru untuk pergi, tetapi menghadapi serangan yang begitu kuat, dia tidak punya pilihan selain berhenti dan mengangkat tangan ke atas sebagai pembalasan. Garis pedang hitam Qi yang panjangnya lebih dari 1000 kaki dilepaskan, dan sambaran petir dan garis pedang Qi menghilang setelah bentrokan yang menggema. "Pertarungan kita masih belum diputuskan, jadi tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu pergi." Fluktuasi spasial meletus di atas, dan bola petir muncul tanpa suara. Di dalam bola petir Patriark Ao Xiao tersenyum. Sepertinya kamu sudah merencanakan semuanya sebelumnya untuk menghentikan kami bertiga, tapi jangan merayakan terlalu dini, kita akan lihat apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk menghentikanku." Yuan Cha mendengus marah sebelum memunculkan sekitar selusin proyeksi identik, yang semuanya terbang ke arah yang berbeda pada saat bersamaan. Ekspresi Patriark Ao Xiao menjadi gelap setelah melihat ini, dan dia berteriak keras sebelum menunjuk satu jari ke atas. "Membatasi." Tiba-tiba, udara dalam radius 5 km bergetar saat Qi asal dunia melonjak, diikuti mangkuk batu giok putih besar yang jatuh dari atas seperti kubah raksasa. Cahaya 5 warna melintas di dalam mangkuk di samping rune besar yang tak terhitung jumlahnya, dan semburan kekuatan besar keluar darinya, bahkan menyebabkan udara membeku. Tanah di bawah mangkuk besar juga bergetar hebat sebelum tenggelam beberapa puluh kaki, dan kecepatan selusin proyeksi Yuan Cha menjadi kurang dari 1/10 kecepatan aslinya. Pada saat yang sama, Patriark Ao Xiao meletakkan tangan ke atas kepalanya, melepaskan sekitar selusin garis cahaya putih, yang masing-masing melesat ke arah salah satu proyeksi Yuan Cha. Garis-garis cahaya putih berubah menjadi serigala raksasa berkepala 2 putih salju di tengah penerbangan dan menerkam ke arah proyeksi. Semua proyeksi Yuan Cha sangat marah dengan ini, dan mereka semua memanggil harta iblis sebagai pembalasan. Dengan demikian, pertempuran antara Patriark Ao Xiao dan leluhur suci Yuan Cha dimulai sekali lagi, tetapi menjadi jauh lebih sengit dari sebelumnya. Namun, keduanya cukup berimbang, jadi hasil yang menentukan jelas tidak akan tercapai dalam waktu dekat. Setelah menerima berita tentang situasi mengerikan yang dihadapi pasukan iblis, dua leluhur suci lainnya juga mencoba melarikan diri, tetapi mereka telah dihentikan oleh Mo Jianli dan tahap kenaikan agung berasal dari ras yaksa. Sementara itu, selama interval di mana formasi tidak dapat melepaskan serangan lebih lanjut, makhluk iblis tingkat tinggi dan klon leluhur suci dalam formasi telah pergi dari sisa pasukan iblis. Mereka harus mengambil kesempatan ini untuk mematahkan formasi.
Jika tidak, begitu energinya pulih dan mulai melepaskan lebih banyak gelombang serangan, lebih banyak lagi korban yang akan dihasilkan. Selain itu, semakin sedikit makhluk jahat yang tersisa, semakin baik formasi dapat memfokuskan serangannya, sehingga membuatnya lebih kuat. Setelah semua makhluk jahat lainnya dimusnahkan, bahkan makhluk jahat tingkat tinggi tidak percaya diri dengan kemampuan untuk bertahan hidup dalam formasi. Dengan demikian, meskipun tahu akan sangat sulit untuk menghancurkan formasi, mereka tidak punya pilihan selain menjelajah jauh ke dalam formasi untuk menemukan intinya. Di antara makhluk iblis tingkat tinggi ini adalah sekelompok sekitar selusin makhluk iblis tahap tempering spasial yang dipimpin oleh penguasa iblis berkepala sapi. Mereka terbang perlahan di atas hutan sambil terus menilai lingkungan dengan hati-hati. Meskipun formasi itu tidak lagi aktif menyerang, itu masih diisi dengan semua jenis batasan pertahanan, dan mengaktifkan batasan itu dapat dengan mudah menyebabkan kehancuran mereka. Selain itu, indera spiritual terhambat oleh formasi, mengurangi jangkauan indera hingga kurang dari 2000 kaki, jadi mereka secara alami harus melanjutkan dengan hati-hati. Setelah terbang hampir 100 km, tidak ada kecelakaan yang terjadi, dan semua makhluk jahat dalam kelompok itu sedikit lengah. Tepat saat terbang di atas bukit kecil, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di hadapan pengintai jahat yang memimpin dari depan, dan sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, seberkas cahaya telah memenggalnya. Nas Chainsaw hitam yang diselimuti bola ki abu-abu melesat keluar dari tubuh tanpa kepalanya sebelum mundur dalam panik, hanya untuk dihancurkan sepenuhnya oleh seberkas cahaya yang sama di tengah teriakan kesedihan. Makhluk iblis lainnya sangat terkejut dengan ini, dan mereka semua memanggil harta iblis pertahanan. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus melalui area terdekat, dan lebih dari 100 garis cahaya identik muncul dari udara tipis. Raja Iblis memusatkan pandangannya pada garis-garis cahaya dan mengidentifikasinya sebagai pedang kayu kuning, yang masing-masing panjangnya sekitar 1 kaki, dan mengeluarkan ki glasial yang cukup mengkhawatirkan. Hati-hati, pedang kayu ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan penuh dari makhluk tahap tempering spasial. Teriak Raja Iblis saat dia menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam harta pelindung berbentuk payung di hadapannya. Harta karun iblis hijau segera menyala, berubah menjadi proyeksi hijau yang menyelimuti tubuhnya. Detik berikutnya, seberkas cahaya glasial berkumpul dari segala arah, dan makhluk jahat lainnya juga menyuntikkan kekuatan sihir ke dalam harta masing-masing dengan sekuat tenaga. Garis-garis pedang ki menyapu udara, dan serangkaian tangisan sedih terdengar secara berurutan. Setelah rentang beberapa napas saja, semua garis cahaya glasial telah menghilang, dan semua makhluk iblis tingkat tinggi telah menghilang selain dari satu sosok kesepian. Wajah penguasa iblis berkepala sapi itu saat ini sangat pucat, dan memuntahkan beberapa suap darah secara berurutan. Proyeksi payung di sekelilingnya juga menjadi sangat kusam. Senyum masam muncul di wajah Raja Iblis saat dia mengeluarkan botol obat sebelum mengeluarkan pil berukuran panjang, lalu melambaikan tangan di udara, di mana proyeksi hijau kembali menjadi payung hijau kecil yang mendarat di tangannya. Beberapa retakan muncul di permukaan harta karun iblis itu. Tuan Iblis memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi tegang sebelum akhirnya menghela nafas, lalu menyimpan hartanya sebelum terbang perlahan ke arah lain. Di pegunungan terdekat lainnya, 3 Raja Iblis terbang menuju pusat pegunungan sambil menangkal angin yang tak terhitung jumlahnya dengan harta iblisnya. Tiba-tiba, ki asal dunia di atas bergetar, dan formasi cahaya keemasan yang berukuran sekitar 1 hektar muncul sebelum mengirimkan beberapa pilar cahaya keemasan jatuh dari atas. 3 penguasa iblis cukup terkejut melihat ini, dan mereka semua mengirim harta iblisnya terbang ke atas, di mana mereka berkumpul untuk membentuk diagram Tai Chi besar di udara.
Beberapa ledakan keras terdengar saat pilar cahaya dengan cepat menghancurkan diagram Tai Chi sebelum membanjiri tiga Raja Iblis. Tak lama kemudian, cahaya keemasan menghilang, dan ketiga Raja Iblis itu juga tidak terlihat. Semburan dengungan tiba-tiba terdengar dari pohon besar tempat Han Li duduk di bawah. Rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari batang pohon di tengah kilatan cahaya hijau. Han Li perlahan membuka matanya, dan bergumam, beberapa makhluk jahat akhirnya tiba, dan mereka tampaknya cukup kuat. Hampir pada saat yang sama, Cao Ji dan Fei Xiaoxi juga tiba sebagai seberkas cahaya. Kakak Han, sepertinya pohon roh memberi tahu kita bahwa ada orang yang mendekati pegunungan, apakah menurutmu mereka klon leluhur suci? Cao Ji buru-buru bertanya begitu dia tiba. Ada beberapa klon leluhur suci dalam pasukan iblis, tetapi jumlah mereka sama sekali tidak banyak mengingat skala formasi ini, jadi saya pikir kemungkinan besar Raja Iblis biasa, kata Fei Xiaoxi saat dia tiba di samping Han Li. Inti formasi akan dapat menunjukkan kepada kita apa yang sedang kita hadapi di sini, kata Han Li dengan tenang saat dia membuat segel tangan sebelum melepaskan seberkas cahaya biru ke arah pohon raksasa. Pohon besar itu sedikit bergetar, diikuti dengan formasi di bawah yang diaktifkan, melepaskan sekitar selusin pilar cahaya sekaligus. Pilar cahaya ini kemudian menyatu untuk membentuk bola cahaya biru di depan trio Han Li, dan Han Li segera menjentikkan serangkaian segel mantra dengan warna berbeda ke dalamnya. Bola cahaya berputar di tempat sebelum berubah menjadi bola kristal biru dengan permukaan sehalus cermin, tetapi terdiri dari lusinan wajah belah ketupat. Setiap wajah menggambarkan gambar dari satu area pegunungan, dan Han Li membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola ki spiritual murni ke dalam bola kristal sebelum dengan lembut mengarahkan jari ke sana. Han Li dan yang lainnya semuanya adalah kultivator yang sangat kuat, sehingga mereka dapat menilai ke berbagai sisi. Setelah hanya beberapa tarikan napas, Han Li tiba-tiba melepaskan tangisan rendah sebelum menyapu lengan baju ke arah bola kristal, yang perlahan-lahan berhenti berputar. Pada saat yang sama, semua gambar pada bola kristal dengan cepat menghilang kecuali satu gambar, yang langsung memenuhi seluruh area permukaan bola kristal. Yang digambarkan adalah area tertentu di pinggiran pegunungan, di mana 3 Raja Iblis dan 4 makhluk iblis tahap tempering spasial melayang di udara. Mereka telah mengaktifkan batasan di dekatnya, dan dipaksa untuk melawan sambaran petir ganas yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya adalah makhluk jahat yang sangat tinggi dan lebar yang memegang cermin tembaga kecil, dari dalamnya satu demi satu pilar cahaya hitam dilepaskan, dengan mudah meniadakan sebagian besar sambaran petir yang datang. Baut petir yang tersisa secara alami tidak menimbulkan ancaman bagi makhluk jahat lainnya, yang mampu menahan dengan relatif mudah. Ada 3 Raja Iblis, 2 di antaranya berada di tahap integrasi tubuh tengah, sementara yang lain berada di tahap integrasi tubuh akhir. 4 sisanya hanya di tahap tempering spasial, tetapi auranya sangat aneh, jadi tampaknya bukan makhluk jahat biasa, Fei Xiaoxi mengamati. Keempat makhluk iblis tahap tempering spasial itu memiliki penampilan yang mirip, dan menggunakan seni iblis yang sama, jadi kemungkinan besar mereka berasal dari ras yang sama dan mahir dalam menggunakan teknik kombinasi. Menurut Anda bagaimana kita harus menangani makhluk jahat ini, sesama Taois? Pembatasan biasa kemungkinan besar tidak akan bisa menjebak mereka, kata Han Li. Jika kita berada di tempat lain, kita akan dapat mengaktifkan batasan paling kuat dalam formasi untuk membunuh kelompok makhluk jahat itu, tetapi inti formasi saat ini mengumpulkan energi untuk seluruh formasi, jadi batasan yang kita miliki cukup terbatas. Karena itu, kita harus mengurus sendiri makhluk jahat ini, kata Cao Ji setelah beberapa saat merenung. Kita bertiga harus bisa menahan 3 Raja Iblis, kita hanya akan meninggalkan 4 makhluk jahat tahap tempering spasial ke selusin lebih makhluk tahap tempering spasial di bawah komando kita, kata Fei Xiaoxi.
Keempat makhluk jahat itu semuanya berada di puncak tahap tempering spasial akhir, dan kekuatan mereka pasti akan didukung lebih jauh lagi dengan teknik kombinasi. Sebaliknya, bawahan kita semua adalah makhluk tahap tempering spasial rata-rata, jadi mereka mungkin bukan lawan untuk keempat iblis itu. Meski begitu, mereka akan memiliki formasi untuk membantu. Mereka tidak akan dapat menggunakan batasan yang paling kuat, tetapi batasan lainnya juga cukup berguna, tentunya itu sudah cukup, balas Fei Xiaoxi dengan percaya diri. Cao Ji mempertimbangkan ini sejenak sebelum mengangguk setuju. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah. Bagaimana menurutmu, Kakak Han? Bahkan dengan formasi untuk membantu mereka, bawahan kita tidak akan bisa menghentikan keempat makhluk iblis tahap tempering spasial itu. Jika saya tidak salah, keempat iblis itu seharusnya dimanifestasikan oleh makhluk jahat yang sama. Jika mereka bergabung menjadi satu, musuh yang dihasilkan pasti akan sangat kuat, jadi akan lebih baik bagi Anda untuk mengambilnya sendiri, Peri Fei. Selain itu, inti formasi perlu dijaga setiap saat jika terjadi serangan diam-diam, jadi rekan Taois Cao Ji akan tetap tinggal. Sedangkan untuk ketiga penguasa jahat itu, serahkan saja padaku, kata Han Li. Apakah kamu serius, Kakak Han? Fei Xiao sangat bingung mendengar ini. Yakinlah, aku akan lebih dari mampu menjaga diriku sendiri. Kakak Xie, tunjukkan dirimu, kata Han Li sambil tersenyum. Begitu suaranya menghilang, sosok putih muncul diam-diam di samping Han Li di tengah ledakan fluktuasi spasial, dan aura yang dilepaskannya tidak kalah kuat dari Han Li, itu tidak lain adalah Taois Xie. Makhluk tahap integrasi tubuh akhir. Bukankah itu? Cao Ji dan Fei Xiao sama-sama terpana saat melihat Taois Xie. Saya yakin tidak ada masalah lebih lanjut sekarang, kan, rekan Taois? Han Li terkekeh. Cao Ji adalah orang pertama yang kembali sadar, dan dia segera menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat saat senyum lebar muncul di wajahnya. Tentu saja, saya tidak berpikir bahwa senior kami telah mengatur makhluk yang begitu kuat untuk menemani kami secara rahasia. Aku juga tidak keberatan, kata Fei Xiaoxi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Jelas bahwa mereka berdua telah sampai pada kesimpulan bahwa Taois Xie telah dikirim untuk menemani Han Li oleh para senior panggung kenaikan besar dari Tentara Bersatu. Adapun Taois Xie sendiri, dia hanya berdiri diam di samping Han Li. Han Li tidak memberikan penjelasan atas perilaku Taois Xie dan mengalihkan pandangannya kembali ke bola kristal. Pada titik ini, 7 makhluk jahat telah melenyapkan sambaran petir di dekatnya dan perlahan terbang menuju pusat pegunungan. Rekan Taois Cao, aktifkan pembatasan 5 gunung pengganggu untuk memisahkan makhluk jahat ini, kita akan melanjutkan sesuai dengan rencana awal kita, Han Li menginstruksikan. Silakan, Kakak Han, aku akan segera mengaktifkan batasannya. Cao Ji langsung setuju sebelum terbang ke tengah formasi di depan pohon raksasa. Setelah itu, dia duduk dengan mata tertutup dan membuat segel tangan sambil melantunkan mantra. Ada lebih dari 100 makhluk suku kayu duduk di sekitar formasi, dan mereka juga mulai membuat segel tangan untuk membantunya. Dengan demikian, trio Han Li berangkat sebagai 3 garis cahaya menuju lokasi di mana makhluk jahat itu berada. Hampir pada saat yang sama, sekitar selusin seberkas cahaya melesat keluar dalam pengejaran di belakang ketiganya. Ini adalah selusin penjaga tahap tempering spasial yang telah menerima transmisi suara Han Li sebelumnya. Ketujuh makhluk jahat itu perlahan-lahan maju melalui pegunungan, dan mereka dipimpin oleh penguasa jahat yang kekar. Raja Iblis itu memegangnya cermin di depan dadanya, kadang-kadang mengarahkannya ke pemandangan di depan, sepertinya cermin itu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi batasan. Semuanya, awas! Tuan Iblis kekar itu tiba-tiba berteriak ketakutan ketika bola cahaya perak yang menusuk tiba-tiba meletus di permukaan cermin. Ekspresi makhluk jahat yang menyertai berubah drastis setelah mendengar ini,
dan dengan cepat melepaskan harta setannya. Namun, sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, semburan cahaya hijau terang tiba-tiba meletus dari hutan di bawah, diikuti oleh formasi cahaya besar dengan diameter sekitar setengah kilometer muncul, melepaskan hamparan luas cahaya 5 warna. Mencari. Makhluk jahat itu langsung tersapu oleh cahaya 5 warna di tengah teriakan alarm. Setelah itu semuanya segera diselimuti oleh rune biru yang tak terhitung jumlahnya. Dalam cahaya 5 warna, penguasa iblis kekar buru-buru mengangkat cermin tembaga di atas kepalanya untuk melepaskan pilar cahaya hitam. Sementara itu, 4 makhluk jahat tahap tempering spasial melepaskan teriakan nyaring bersamaan saat cahaya merah yang menusuk mulai memancar dari tubuh pada saat yang sama. Ledakan keras terdengar saat pilar cahaya hitam menembus cahaya 5 warna dalam sekejap, diikuti oleh penguasa iblis kekar yang tersandung ke tempat terbuka. Namun, makhluk jahat lainnya semuanya langsung menghilang dalam cahaya 5 warna, hanya menyisakan Raja Iblis itu sendiri. Raja Iblis mengalihkan pandangannya ke arah formasi cahaya yang runtuh, dan melepaskan raungan marah. Itulah formasi 5 gunung yang membingungkan. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan sangat berpengetahuan dalam seni formasi, tampaknya bukan kebetulan bahwa kamu berhasil sampai sejauh ini. Suara laki-laki yang tenang terdengar di kejauhan, diikuti oleh seberkas cahaya biru muncul di cakrawala.